Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Nasution dengan NIM 231091121210046 dari Angkatan 23 PSKPS FKIK ULM. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal dari beberapa regio pada tubuh manusia. Adapun untuk regio-regio yang akan kita bahas di sini ada beberapa di antaranya seperti ini. Di bagian 3 regio toraks, kemudian ada regio abdomen, kemudian ada bagian dari pelvis dan perineum, serta ada juga dari bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Ini salah ya, ini harusnya ekstremitas bawah. Oke, baik, tapi sebelum menuju ke topik yang akan kita bahas, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu sih sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal sendiri itu terdiri dari katanya itu muskuloskeletal itu terdiri dari dua bagian, yang mana pertama itu adalah dari sistem muskulo atau muskulus atau yang secara umum itu dikenal dengan yang namanya sistem otot. Kemudian ada skeletal atau yang mana artinya itu sistem skelet atau secara umum itu disebut dengan tulang. Nah, untuk kedua sistem ini, sistem tulang dan sistem otot itu dia saling bekerja sama antara satu sama lain, di mana kalau kita ibaratkan itu tubuh manusia itu kan dia terdiri dari banyak organ. Nah, setiap organ-organ ini butuh yang namanya tempat menompang atau tempat singgahnya itu. Nah, adanya dari sistem skelet atau sistem rangka atau sistem tulang itu sendiri dia untuk membentuk dari tubuh manusia, dan dengan terbentuknya tubuh manusia, kemudian dari organ-organ yang ada pada tubuh manusia itu dia bisa ada pada tubuh manusia itu. Nah, kemudian eh tidak tubuh manusia itu tidak hanya cukup kalau dia hanya dibilang ada sistem penopangnya. Karena apa? Karena manusia itu nggak bakal lengkap. Apa perlu yang namanya sistem yang bisa untuk menggerakkan dari tulang-tulang tersebut sehingga manusia itu bisa bergerak. Jadi tidak cukup hanya karena ada organ lalu ada tulang kemudian manusia itu bisa bergerak. Dia butuh sistem penopang lain, terutama bagi tulangnya itu agar dia bisa bergerak. Nah, maka kemudian adalah yang namanya sistem ini yaitu sistem otot, di mana otot ini nanti dia akan membantu tidak hanya untuk melapisi lebih lanjut dari organ-organ, tapi dia juga bakal membantu dari sistem tulang itu agar bisa digerakkan. Nah, nanti juga ada sistem lainnya yang lebih tidak kalah pentingnya juga, yang mana nanti mereka ini akan membantu koordinasi antara tulang dan otot, yaitu tidak lain dan tidak bukan itu adalah dari sistem pembuluh darah dan juga sistem saraf. Oke, baik, kita kembali ke topik kita. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal dari toraks. Oke, kita lihat di sini nih ada di halaman 178. Sebentar ya. Jadi untuk toraks sendiri itu dia eh, bisa kita bilang sebagai sistem pada daerah dada. Sebentar ya. Ini bukan. Oke, nah ini. Nah ini bagian toraks, anatomi topografi. Kita akan membahas mengenai dari toraks itu sendiri ya. Seperti yang saya bilang barusan, kalau toraks itu ibaratnya adalah sistem pada bagian dada. Nah, untuk bagian dada sendiri itu bagiannya adalah seperti ini. Ya, dari bagian atas sini, dari bawah leher sampai ke bagian sini di prosesus sipoideus, atau kalau orang umum itu bilangnya itu sebagai ulu hati. Nah, kemudian yang bagian bawah ini bukan termasuk bagian toraks, ini sudah masuk bagian abdomen. Jadi yang akan kita bahas itu adalah seperti yang saya garis ini, diikuti Ramos ke bawah. Dia ada di bawah leher, kemudian terus sini ke bawah sini. Nah, terus kalau yang ini di sini bagian pundak itu dia sudah masuk ke bagian ekstremitas atas ya. Oke, kita lanjut. Nah, pertama di sini kita akan membahas mengenai sistem tulangnya terlebih dahulu pada bagian toraks.
Nah, untuk sistem toraks sendiri itu seperti yang kita lihat, itu dia punya sistem utama atau penopang utama pada bagian toraks. Nah, untuk penopang utama ini kita sebut dengan bagian sternum. Untuk sternum sendiri itu dia nanti akan menjadi tempat dari perlekatan beberapa tulang lainnya seperti yang kita lihat di sini. Ini kan kayak ada tulang-tulang yang dia itu menuju ke arah sternum. Ini. Nah, untuk bagian sterum sendiri itu dia terdiri dari beberapa bagian. Bisa kita lihat bagian-bagiannya dari sebelah sini terdiri dari incisura jugularis, kemudian ada dari manubrium sterni. Ini namanya manubrium tapi kalau secara lengkap disebut dengan manubrium sterni. Kemudian ada angulus yang mana ini kayak terdapat ya ini di garis antara manubrium dan bagian bawah ini. Nah, untuk bagian bawah ini kita sebut dengan corpus sterni. Nah, untuk korpus sendiri itu kalau dalam bahasa umum itu kita sebut sebagai bagian badan. Jadi kalau korpus sternum sendiri itu adalah bagian badan dari si korpus. Nah, kemudian pada bagian terbawah ini ada yang namanya prosesus sipoideus. Nah, untuk prosesus sipoideus sendiri itu kalau kata orang-orang awam itu biasanya bukan orang awam juga sih. Kalau dalam bahasa lain itu kita sebut dengan yang namanya eh, tajuk pedang. Nah, terkadang biasanya ini ada kalau di umum ini terdapat pada bagian ulu hati. Oke, kemudian kita akan bisa lihat di sini ada yang namanya skapula. Ya ini jadi ini ada skapula juga. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tulang-tulang yang dia itu menuju ke arah sternum. Nah, untuk tulang-tulangnya ini kita sebut dengan costa, os costa. Nah, os costa sendiri itu dia terdapat beberapa bagian di sini. Bisa kita lihat dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan di belakang ada lagi 11 dan juga 12. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari Kosta sendiri? Nah, untuk Kosta itu dia berperan penting dalam menopang tubuh bagian dada. Nanti di sini tuh bakal ada suatu organ nih, ada organ penting juga, terutama yang berperan di pernafasan. Nama organnya itu adalah paru-paru. Nah, si Kosta ini dia bakal menjadi bagian penopang serta juga bagian pelindung dari paru-paru. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Ini bisa kita lihat ini adalah tampakan dari Costa dari bagian belakang. Nah, untuk Costa sendiri bisa kita lihat di sini dia itu terbagi jadi beberapa bagian nih. Ada bagian kaput, ada bagian kolum, tuberkulum, angulus, dan korpus. Nah, kalau diibaratkan bagian mana sih yang depannya? Untuk yang bagian depannya itu adalah bagian kaput ini. Kaput ini kalau di bahasa umum disebut bagian depan. Nah, kalau dari Costa di bagian depan, kita lihat dia itu akan menempel pada sternum nih. Tapi kalau dia di bagian belakang, untuk bagian belakang dia akan menempel pada yang namanya tulang belakang, tulang punggung. Oke, dan kita scroll ke bawah. Ini tampakan lain. Dan kita akan coba untuk bahas mengenai dari tulang-tulang, tulang- dari bagian otot-ototnya. Oke, jadi kita ke topik pembahasan berikutnya. Kita akan bahas mengenai bagian otot dari bagian toraks. Nah, untuk bagian yang otot terbesar di sini itu kita sebut dengan musculus pectoralis mayor. Nah, untuk nah, musculus pectoralis mayor itu dia kan di sini ada kata mayor tuh artinya besar. Nanti dia si musculus pectoralis itu dia juga punya yang namanya musculus pectoralis minor. Nah, untuk musculus pectoralis minor sendiri itu dia nanti bakal terdapat pada bagian belakang dari musculus pectoralis. Kemudian di sini kita bisa lihat dari gambarnya ini terdapat beberapa pembuluh-pembuluh darah yang pembuluh darah dan juga sistem saraf yang memvaskularisasi dan juga menginervasi dari bagian toraks. Nah, untuk pembahasannya ini nanti akan kita bahas mungkin di akhir ya. Kemudian kita bisa juga lihat di sini ada musculus trapezius dan ini ada musculus deltoid untuk bagian pundak.
Dan ada musculus latissimus dorsi. Untuk musculus serratus anterior ini nanti dia akan masuk. Ya, di sini dia mungkin ada yang beberapa di bagian toraks, namun juga ada yang di bagian abdomen. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini ada musculus pectoralis. Kan tadi ada musculus pectoralis mayor tuh. Nah, ini adalah untuk musculus pectoralis minornya. Dia kalau kita bandingkan antara kiri dan kanan, kita bisa lihat bahwa musculus pectoralis minor itu ada pada bagian belakang dari musculus pectoralis mayor. Ini ada 100 anterior. Nanti kalau kita lihat di bagian belakang juga kita akan melihat dari musculus 100 posterior. Oke, berikutnya kita lihat pembahasannya apalagi untuk vaskularisasi akan kita bahas di akhir. Oke, kita akan menuju ke topik pembahasan berikutnya. Sebentar ini. Enggak. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai dari bagian ekstremitas. Sebentar. Oke, sudah kembali. Lihat. Jadi untuk sambil menunggu ini, jadi untuk ekstremitas sendiri kan tadi sudah dibilang kita ada dua pembahasan tuh, ada ekstremitas atas dan juga ada ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atas sendiri itu bisa kita ukur dari bagian pundak kita sendiri itu sampai ke bagian jari-jari tangan kita. Itu kita sebut dengan ekstremitas atas. Nah, untuk pembahasan dari ekstremitas atas ini kita lihat dulu di sini di anatominya di halaman 398. Kita buka dulu, kita ke 300. Oke, ini bukan si di bawah. Kita lihat dulu. Ini dia. Nah, ini dia. Bukan 300. Bentar, salah. Oke, jadi sambil nunggu lagi karena masih agak error. Eh, Jadi untuk ekstremitas atas sendiri itu nanti dia akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian paling atas ini di bagian bahu, kemudian ada di bagian dua sini itu dari daerah bahu sampai ke dekat siku dan dari siku dia akan menuju ke jari-jarinya. Jadi kita tunggu dulu dari eh ininya. Oke, baik. Jadi kita sekarang sudah ke bagian dari ekstremitas atas. Seperti yang saya beritahu sebelumnya bahwa atas itu nanti dia bakal terbagi jadi beberapa bagian. Nanti ada di bagian sini, ini bakal kebagi lagi, terus kebagi di sini lagi, dan sampai ke sini. Oke, kita ke pembahasannya. Oke, ini untuk bersarafannya kita akan bahas nanti. Untuk sekarang kita fokus ke pembagian-pembagiannya dulu. Mana deh? Nah ini. Nah, ini untuk bagian atasnya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat itu ada yang namanya scapula, kemudian ada clavicula, dan ada yang namanya eh, dada tulang lainnya yaitu os humerus. Ini merupakan tiga bagian penting pada bagian atasnya. Jadi eh ini tuh sebagai bagian penopangnya nanti. Kalau kita lihat di sini di os humerus paling atas dia ini kayak bulat seperti ini, di mana nanti pada bagian humerus bagian atas dia nanti ada yang namanya join. Nah, join itu dia kayak ya kalau secara umum itu disebut dengan persendian. Persendiannya ini nanti akan menghubungkan dari bagian ekstremitas atas dengan bagian toraks. Terus kalau kita lihat juga pada bagian bawah dari os humerus, kita akan melihat ada lubang nih. Nah, untuk lubangnya sendiri itu dia bakal berfungsi nanti sama seperti di atas, dia ini untuk persendian. Nah, bedanya di sini nanti di pada persendian bawah dia itu akan ada dari tulang lain yang dia akan eh, bersendi di situ. Nah, ini untuk tadi tuh joinnya bisa kita lihat seperti ini. Dia hmm, kita menuju ke bagian berikutnya kan. Nah, ini.
Ini adalah untuk bagian otot dari bagian atas tadi yang menutupi dari humerus dan juga dari scapula dan claviculanya. Nah, untuk ototnya sendiri di sini yang pertama kita sebutnya itu yang paling utama aja. Jadi di sini pertama ada musculus bicep brachii. Nah, untuk namanya sendiri itu adalah bicep, ada kata bi, yang mana di situ artinya adalah dua otot ini. Nah, ini ya untuk ototnya nih karena ada terlihat dua nih, makanya disebut sebagai musculus bicep brachii. Untuk muskulus bicep brachii dia itu nanti terbagi menjadi dua kaput, ada kaput longum dan kaput breve. Nah, untuk ini adalah muskulus deltoid, ini sudah dibuka. Jadi kalau kita lihat tadi, sebelumnya kan ada tampakan pada bagian toraks itu ada seperti otot yang menonjol. Nah, ini itu namanya adalah muskulus deltoideus. Ini tampakan kalau muskulus deltoideusnya itu lagi dibuka. Yang kita next, hmm, ini. Nah, ini kemudian adalah tampakan pada bagian belakang dari ekstremitas atas bagian pertama tadi. Jadi untuk tadi kan kalau di bagian depan itu ada yang namanya musculus bicep brachii. Nah, untuk musculus bicep brachii itu ada bagian depan, sementara untuk bagian musculus tricep brachii itu adalah pada bagian belakang dan dia ada tiga. Dia ada tiga nih, bisa kita lihat ada satu, dua, tiga. Oke, berikutnya kita akan bahas pada bagian bawahnya lagi. Nah, tadi kan ada dibilang kalau os humerus itu dia ada seperti bagian lubangnya gitu di bagian bawahnya. Nah, untuk dari bagian lubangnya itu nanti akan menjadi tempat dari persendian dari yang namanya os ulna dan os radius. Os ulna aja untuk os radiusnya enggak. Nah, melalui apa sih nanti si os ulna itu dia bakal berkaitan dengan atau berkait dengan oh, yang tulang di atasnya itu melalui yang namanya ini bagian olecranon dan di bagian Cisura trochlearis dan juga processus coronoideus, di mana itu nanti dia akan berkaitan dengan si os humerus sehingga membentuk persendian. Oke, untuk os ulna dan os radius itu ada tampakannya seperti ini. Dia ada beberapa fasies. Fasiesnya adalah ada fasies anterior dan juga ada fasies lateralis dan juga fasies posterior. Nah, kemudian dari os radius sendiri dan ulna itu memiliki beberapa margo seperti margo anterior, habis itu ada margo posterior di belakang dan juga margo interosseus. Maksud dari interosseus itu berarti dia adalah inter di antara osseus tulang. Berarti dia itu adalah margo di antara tulang. Dan bisa kita lihat di bawah sini juga ada yang namanya processus. Oke, ini untuk otot-ototnya. Bisa kita lihat di sini untuk ototnya itu dia seperti mengelilingi dari tulang-tulangnya. Di sini ada yang namanya musculus extensor carpi radialis longus. Dia fungsinya untuk mengekstensikan dari bagian jari-jarinya ini nanti yang dari bawah. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis brevis. Ini ada dua, ada yang longus, ada yang brevis. Kemudian extensor carpi ulnaris, yang berarti dia akan mengekstensikan dari ulna atau apa yang berkaitan dengan ulna. Dan ini adalah bagian bawah bagian jari-jari. Kita akan bahas langsung ke... Bentar. Nah, ini tampakan yang lebih jelasnya lagi dari ototnya tadi. Kita bisa lihat dia sorry, mengelilingi dari si tulang-tulangnya. Kemudian kita akan menuju ke jari-jarinya. Nah, untuk jari-jari manusia itu sendiri itu dia ada tersusun atas beberapa bagian. Jadi kalau coba kita rasakan pada bagian jari-jari tangan kita itu, misal di bagian jari sini ini, kalau kita raba itu nanti eh kalau kita tekuk-tekuk itu kan dia kayak bisa menekuk tuh. Nah, itu nanti ada kaitannya sama anatomi dari jari-jari itunya sendiri. Dimana kalau kita lihat, nah ini misal nih di bagian jempol nih.
dia kan ada jari-jarinya tuh, ada tulang-tulangnya nih. Nah, setiap tulangnya nanti dia akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pembagian bagian-bagian dari tulang ini sendiri itu kemudian nanti yang akan berpengaruh pada fungsi dari kita menekuk atau ya terutama di fungsi menekuk dari jari-jari kita. Yang artinya kalau misalnya kita mengalami masalah pada jari-jari tangan kita, misal kita tidak bisa untuk menggerakkan atau ya menekuk dari jari-jari tangan kita, ada kemungkinan bahwa kita sedang mengalami masalah pada persendian di tulang-tulang tersebut. Oke, untuk dari tulang untuk jari-jari ini itu kita sebut dengan osa metakarpi. Itu untuk yang di bagian sini nanti ada lagi. Sebentar coba saya carikan. Nah, ini dia. Untuk bagian tangan, tangan ini yang diambil adalah bagian tangan kanan dari tampak anterior. Kita mulai dari bagian paling bawahnya sini. Ya, sini. Ini osa carpi atau carpalia, dia terdiri dari beberapa tulang-tulang penyusun telapak tangan. Ini adalah tulang-tulang penyusun telapak tangan. Ada Hamulus osi hamati, os hamatum, habis itu ada os capitatum, yang ini os pisiform, itu yang di bagian sini itu kalau kita lihat itu ada di bagian dekat kelingking agak ke bawah sini. Kemudian ada triquertum, triquertum itu agak ke bawah sini. Kemudian ada os lunatum, di os lunatum ada os scapoideum, dua tulang ini tuh yang paling belakang, bisa kita rasakan juga di sini dari kedua tulang tersebut. Habis itu ada tuberculum osis scapoidei, ya, lalu ada tuberculum osis trapezei dan os trapezium. Nah, itu untuk di telapak tangan. Kemudian kita akan bahas pada bagian jari-jarinya. Nah, untuk bagian jari seperti kita lihat ini dia terbagi jadi beberapa bagian. Ada metacarpalia atau osa metacarpia. Itu dia bagian paling belakangnya. Kemudian di bagian atasnya itu ada namanya phalanges proximales. Ini ada juga. Terus ada yang namanya Phalanges mediae. Ini lumayan pada bagian depan. Ntar coba kita gambarkan seperti ini. Ini dari metacarpalia. Kemudian ini Phalanges proximales. Dan di sini yang paling depan sini. Itu bisa kita rasakan juga. Bisa kita rasakan dari kehadiran tulangnya. Itu disebut dengan Phalanges distales. Oke. Untuk bagian ibu jari sendiri itu dia kan kalau kita lihat di bagian-bagian jari lainnya itu ada empat bagian nih. Tapi untuk bagian ibu jari sendiri itu dia adanya cuman pada bagian metakarpal, habis itu pada bagian phalanges proximales dan juga pada bagian phalanges distales. Untuk bagian phalanges mediae itu dia tidak ada. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai otot-otot yang ada pada bagian jari. Ntar kita cari. Ini bukan. Bentar. Nah, pakai yang ini aja. Nih. Nah, jadi untuk pada bagian jari-jari itu dia eh, ini pada tampakan posterior. Jadi untuk si jari-jari atau pada bagian tangan itu dia terbagi menjadi beberapa kompartemen. Nah, pertama di sini kita bisa lihat ada musculus extensor pollicis brevis, musculus abductor pollicis longus. Ini dia nanti akan berfungsi pada fungsi ekstensor dan juga ekstensor di sini ekstensor dan juga abduktor atau abduksi dari bagian ibu jari. Kemudian ada di kompartemen kedua, ini bisa kita lihat ada musculus extensor carpi radialis longus dan musculus extensor carpi radialis brevis. Itu dia pada bagian sini. Nah, kemudian ada kompartemen ketiga. Untuk kompartemen ketiga itu dia ada di bagian sini. Nih, dia itu adalah musculus extensor pollicis longus. Kemudian untuk kompartemen keempat itu ada musculus extensor indicis dan musculus extensor digitorum. Dan untuk disusul dari kompartemen kelima yaitu musculus extensor digiti minimi dan juga disusul kompartemen keenam yaitu musculus extensor carpi ulnaris. Yang ini. Oke, mungkin itu ini nanti pembahasan kita nanti. Oke, mungkin untuk bagian dari ekstremitas atas cukup sampai di situ. Setelah ini kita akan membahas ke bagian berikutnya. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Jadi di sini kita akan bahas mengenai dari bagian abdomen atau ya bagian perut. Nah, untuk bagian abdomen sendiri atau perut itu nanti dia kalau kita lihat dia sebesar ini ya. Dari bagian toraks bawah sini sampai ke bawah sini, ini adalah bagian dari abdomen. Nah, untuk abdomen sendiri itu dia nanti akan terbagi menjadi beberapa kuadran. Ada yang membaginya menjadi 4 kuadran, ada juga yang membaginya menjadi 9 kuadran. Mau pakai yang mana aja itu boleh, nggak salah. Jadi untuk 4 kuadran itu ada kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Ini nanti pembagiannya adalah menurut dari ada yang namanya garis hayalnya ini. Ada 2 garis hayal. Kalau dia pakai yang 9 regio, dia nanti bakal terbagi menjadi, nanti ada garis hayalnya sendiri juga. Oke, jadi kita pertama bahas ke bagian susunan tulangnya terlebih dahulu. Jadi untuk susunan tulangnya tuh dia ada di bawah sini. Nah ini, sebenarnya untuk tulangnya sendiri itu dia nanti meliputi beberapa bagian sampai ke bagian bawah sini. Da, ini punya toraks. Nanti ada dari punya iliaka ini dia mungkin bakal masuk. Oke, oh untuk dari bagian tulangnya cukup simple. Dan kemudian kita akan bahas mengenai dari otot-otot yang ada pada bagian tersebut. Contohnya di sini, kalau kita lihat di sini kan ada si musculus serratus anterior, ini dia bakal menutupi bagian sini. Kemudian nanti dia bakal, kalau kita belah, pada bagiannya ini kita belah, kita akan melihat yang namanya musculus obliquus internus abdominis. Nah, ini dari musculus obliquus, ini dia itu salah satu otot utama yang akan melapisi dari bagian perut. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat nih ada otot-otot yang bersegmen. Ini itu nanti kita sebut dengan yang namanya musculus rectus abdominis. Nah, untuk bagian segmen-segmennya sendiri itu kita sebut dengan yang namanya intersectio tendinea. Nah, oke, gitu. Kemudian kita bisa lihat di sini ada yang namanya linea alba. Linea sendiri itu artinya adalah garis. Alba itu adalah putih. Kemudian kita bisa lihat bahwa garisnya ini dia itu ada pada bagian tengah dari perut. Berikutnya kita bisa lihat tadi ada yang namanya musculus pyramidalis, itu dia pada bagian sini. Oke, untuk memudahkannya, setelah ini akan saya tunjukkan dari apa sih setiap otot-otot yang ada pada bagian abdomen ini dan apa saja fungsi dari setiap ototnya. Oke, jadi kita lanjut ke bagian maaf, pembahasan mengenai otot-otot apa aja itu yang ada pada bagian abdomen. Nah, untuk pertama di sini kita bisa lihat ada yang namanya musculus diafragma atau diafragma. Di sini dia itu nanti dia terutama ini fungsinya itu ada pada bagian untuk fungsinya adalah pada pernafasan. Bisa kita lihat di lampiran proksimalnya atau asalnya itu dari processus sipoideus lebih rendah 6 kartilago pada kosta L1 sampai dengan L3. Nah, ini untuk fungsinya sendiri itu menarik tendon turun dan maju saat inspirasi dia ini. Jadi untuk yang otot diafragma dia itu bakal memainkan peran penting di pernafasan. Dan tadi ada kita lihat ada musculus obliquus externus abdominis. Ya, kita lihat tadi gambarnya dia nanti akan berfungsi untuk kompres mendukung abdominalis dari viscera, flexes dan trunci dan diputar. Berikutnya ada musculus obliquus internus. Dia ini eh, fungsinya hampir sama seperti musculus obliquus externus abdominis. Bedanya ini adalah pada letaknya. Ini akan externus internus. Nah, untuk externus itu berarti dia ada pada bagian luar atau bagian depan, sedangkan untuk internus itu adalah pada bagian belakangnya. Ini bisa kita lihat juga dari kelompok ototnya atau di mana sih dia berada. Misalnya dia ada di dinding perut, kemudian ada beberapa kelompok dari dinding perut posterior atau perut-perut bagian belakang seperti ini ada psoas major, kemudian ada
psoas minor juga. Nah, tadi kita juga lihat ada musculus pyramidalis tuh yang ada pada sedikit ke bawah. Fungsinya itu adalah untuk membantu dalam fungsi fleksi panggul pada kolom vertebral. Oke, kemudian ada lagi untuk dinding perut, ya di dinding perut ya tadi. Kemudian ada rectus abdominis. Tuh rectus abdominis itu dia flexus lumicus compress viscera. Ini adalah fungsinya. Dia tempatnya ada pada bagian dinding perut. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Dia juga ada pada bagian dinding perut dan fungsinya kompres dan mendukung dari abdominalis viscera. Oke, mungkin itu untuk di bagian abdomen. Kita sudahi pada bagian abdomen. Setelah ini kita akan membahas pada bagian berikutnya. Oke, jadi kita ke pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai bagian pelvis dan juga bagian perineum. Nah, untuk pembahasan pertama adalah di pelvis, atau kalau dibilang itu ada pada bagian pinggul. Nah, untuk susunan tulang dari pelvis sendiri itu bisa kita lihat di sini. Jadi ada yang namanya promontorium. Untuk promontorium ini dia nanti akan fungsinya itu kalau kita ibaratkan seperti pembahasan kita sebelumnya itu bakal agak-agak mirip sama bagian sternum, di mana dia nanti itu sebagai kayak apa ya, bisa dibilang bagian utama yang akan menopang dari fungsi pinggulnya sendiri atau panggulnya. Oke, nanti kalau kita lihat di sini itu ada yang namanya dari os iliaka atau ya iliak, tulang iliaka. Nah, untuk tulang iliaka sendiri itu dia nanti ada beberapa bagian seperti kita lihat di sini ada bagian pada bagian pojok sini dia kayak menonjol gitu. Itu kita sebut dengan bagian crista iliaka. Nah, untuk crista iliaka itu dia akan terbagi menjadi beberapa bagian seperti labium internum, habis itu ada linea intermedia atau garis di antara di bagian tengah, kemudian ada labium externum pada bagian luar dan juga tuberculum iliacum yang mana? Nah, ini tuberculum iliacum. Kemudian kita lihat juga di sini ada yang namanya osakrum. Osakrum itu adalah intinya. Ini tadi saya salah bilang harusnya ini adalah osakrum yang dia itu bisa dibilang hampir sama kayak sternum. Untuk promontorium sendiri itu adalah salah satu bagiannya di sini. Nah, ini adalah promontorium untuk yang harusnya tadi itu kan saya tadi ada bilang kalau promontorium itu sebagai fungsinya hampir sama kayak sternum tapi itu salah ya. Jadi yang betul itu adalah osakrum di sini. Tuh dia fungsinya bakal sama kayak si sternum. Terus kalau kita lihat di sini di osakrum ini kayak ada lubang-lubang. Nah, untuk lubang-lubangnya sendiri itu nanti dia akan berfungsi untuk membantu dari peredaran pembuluh darah dan juga untuk dari sistem persarafan. Oke. Dan bisa kita lihat di sini ada yang namanya os coccygeus. Nah, untuk os coccygeus ini itu kadang beberapa orang bilangnya itu sebagai tulang ekor, dimana kalau dari tulang ekornya sendiri ini itu rusak, ada yang bilang kita bakal ngalami yang namanya kelumpuhan. Jadi sebenarnya ini tulangnya cukup kuat, tapi kalau dia ya ada konsekuensinya juga. Kok dia meskipun kuat, tapi kalau dia mengalami cedera, itu cederanya bisa lumayan parah untuk tubuh kita. Oke, kembali ke topik. Pokoknya di sini kita lihat di os iliaca ini ada yang namanya spina iliaca anterior superior. Yang mati spina ini itu ya ini bagian spina dia ada di bagian anterior, artinya di depan dan superior di atas. Yang artinya dia ada pada bagian depan dan juga di bagian atas. Nah, ini dulu ada kebalikannya spina iliaca anterior inferior yang mana di sini aslinya sama letaknya, cuman bedanya kalau yang superior dia ada di atas, sementara yang inferior dia ada pada bagian bawah. Kemudian kita bisa lihat ini tadi krista di bawah krista iliaka ada yang namanya ala osis ilii atau yang kalau kita bilang ala itu kalau dalam bahasa umum itu disebut dengan sayap. Kenapa kok kita bilang sayap? Itu karena bisa kita lihat bentuknya ini dia kayak membentang seperti bagian sayap. Oke, berikutnya kita bisa lihat di sini ada bagian simfisis pubis.
Di bagian semifisis pubis itu dia nanti yang akan menghubungkan antara dua tulang di samping ini ke satu tempat di sini. Berikutnya kita bisa lihat di sini juga ada linea atau garis arku atas, pinna ischiadica yang ini kayak menonjol, incisura itu yang seperti ini. Sis pubis, simisis pubis, trochanter mayor. Nah, ini os pubis ya. Ini simisis pubis itu aslinya ada pada os pubis. Nah, untuk pubis itu sendiri ada di bagian sini. Kemudian kalau kita lihat di sini kan di bagian tengah ini ada warna biru, itu ada namanya ligamentum arcuatum pubis, yang mana nanti untuk ligamen sendiri itu dia fungsinya adalah untuk menghubungkan antara otot dengan tulang atau ya seperti itu fungsi penghubungan. Terus di sini saya kita lihat ada arcus pubicus ya seperti ini. Dia melengkung disebut kita sebut dengan arcus pubicus. Berikutnya kita bisa lihat di sini ada lubang. Lubangnya ini kita sebut dengan foramen obturatorium. Untuk foramen itu artinya ya ini lubangnya ini obturatorum. Nah, untuk fungsinya sendiri nanti di sini ya bakal untuk beberapa hal seperti ya fungsi inervasi, fungsi pembuluh darah itu bakal lewat dari situ. Nah, kemudian di sini kita ada bisa melakukan pembedaan. Jadi untuk pelvis sendiri itu dia bisa untuk membedakan antara jenis kelamin. Ya, kita bisa lihat di sini untuk pada perempuan itu dia diameternya itu dia akan terlihat lebih lebar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini kenapa sih kok dia bisa lebih lebar gitu? Itu karena balik lagi ke fungsi dari menurut jenis kelaminnya di mana kan ini nanti kalau kita lihat secara organ apa sih yang akan ada di situ. Ini nanti untuk pelvis sendiri, ini nanti akan ada yang namanya uterus atau rahim. Nanti rahim akan ada di atas sini. Nah, fungsinya kenapa sih kok dia itu harus lebar pada wanita? Itu nanti ya itu fungsinya kan untuk membantu dari jalannya proses pelahiran dari bayi. Jadi makanya kita lihat untuk diameter panggul dari wanita itu dia bakal terlihat lebih lebar. Oke, ini juga ada beberapa bagiannya, pelvis dari pria. Oke, nah ini untuk dari tulang-tulangnya. Tulang. Mohon maaf untuk bagian dari otot yang ada pada bagian pelvis ini sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang namanya musculus piriformis, kemudian ada musculus coccygeus yang mana dia ini ada pada bagian os coccygeus, dan ada musculus pubococcygeus bagian dari musculus levator ani, serta ada bagian-bagian lainnya, musculus-musculus lainnya. Oke, ini tampakan lainnya, tampakan dari samping bisa kita lihat ada musculus piriformisnya. Di sini kemudian ada musculus. Ini foramen scalene posterior, crista sacralis mediana itu di bagian samping sini. Dan ada nah, musculus puborectalis, musculus pubococcygeus, dan ada juga yang namanya musculus iliococcygeus. Nah, untuk musculus iliococcygeus itu cara mengingatnya adalah karena kan ini dia dari ilium dari ilium ke coccygeus bisa kita lihat ya. Hmm. Kemudian eh diafragma. Oke, kita lihat ke perineum sebentar. Pelvis dan perineum. Oke, sebentar biar saya carikan terlebih dahulu. Oke, jadi berikutnya kita akan bahas mengenai tadi kan kita sudah bahas mengenai bagian pelvis dan ada satu lagi yang akan menjadi topik pembahasan kita yaitu mengenai bagian dari perineum. Nah, untuk bagian perineum sendiri itu kalau dari yang saya tahu itu merupakan bagian dari area kulit dan otot antara lubang vagina dan anus pada wanita atau antara bagian skrotum dan juga bagian anus pada pria. Nah, untuk karena ini dua pembahasannya beda nih ada laki sama perempuan, jadi sini kita bahas dari perempuan sendiri.
Nah, untuk bagian perineum kan itu dia ada di sini ya. Kalau kita lihat di tampakannya, nah, nih seperti ini kan. Dari perineum, tampakannya seperti ini pada antara lubang vagina dan anus. Ini tuh perineum ada di sini, di sekitar sini. Nah, ini untuk tampakan dari ototnya. Jadi untuk ototnya bisa kita lihat di daerah perineum. Kan anus ini ada yang namanya mana dia? Musculus sphincter ani. Nah, musculus sphincter ani itu dia sphincter itu kalau kita bilang dia itu bakal mirip fungsinya kayak ya untuk fungsi katup gitu, sphincter ani externus. Nah, berikutnya ada musculus levator ani tadi sudah kita bahas dan akan terlihat juga dari beberapa ligamen-ligamennya. Seperti kita lihat di sini ada yang namanya ligamen sacrotuberale. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada beberapa otot seperti musculus bulbus spongiosus dengan fascia gallaudet diangkat sebagian. Dan bisa kita lihat juga ada namanya musculus ischiocavernosus yang ada di dekat dari sini. Dia ada membrana perinei. Untuk membrana perinei ini dia itu kayak lapisan pelindung selaput gitu. Nah, ini untuk tampakannya. Kemudian, nah ini untuk pada bagian pria. Yang tadi kan kalau seperti yang dibilang bahwa antara bagian skrotum dan juga anus pada pria. Ini skrotum tuh yang ini bagian anus. Jadi yang bagian perineum dari pria itu adalah pada bagian sini. Dan kita coba lihat. Nah, ini dia. Oke, jadi untuk di antara bagian skrotum, ini skrotumnya ada diangkat, kemudian ini anus, di perineum itu ada namanya musculus sphincter ani. Dia ini nanti bakal membantu fungsi dari saat kita sedang BAB. Jadi dia bakal berfungsinya kalau misal saat kita menahan BAB itu dari musculus sphincternya ini itu bakal bekerja. Kemudian ada di sini kita lihat musculus gluteus maximus ini. Ini tuh dia bakal tuh termasuk dari kalau bisa kita bilang sebagai otot bagian bokong. Dia tuh nanti merupakan otot yang paling besar. Jadi dia ada beberapa bagiannya lagi juga. Ada dia jadi bukan hanya gluteus maximus saja, dia terdapat beberapa muskulus lainnya. Oke, kemudian untuk fungsi spesifiknya kita lihat dulu. Kita cari pada tab itu ada di bagian tabelnya nanti bisa kita lihat apa sih fungsi dari masing-masing ototnya karena bisa kita lihat bahwa ototnya itu agak banyak. Nah, ini pertama tadi kan ada musculus bulbus spongiosus pada bagian perinealis. Itu dia tindakan utamanya kalau pada laki-laki dia akan menekan bulbus penis, masukkan darah ke tubuh penis selama ereksi. Jadi dia bakal membantu dari fungsi penis dari pria. Untuk perempuan dia akan mempersempit ostium vaginae, membantu dalam mengekspresikan sekresi glandula vestibularis major dan pasokan darah ke tubuh klitoris. Dia jadi fungsinya untuk di bagian fungsi pembuluh darah. Kemudian ada musculus ischiococcygeuus. Coccygeus, dia ada pada bagian pelvis. Fungsinya untuk mendukung pelvica viscera oscoccygis kemajuan. Oke, ini setiap bagiannya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini kemudian kita bisa lihat ada regioglutealis. Nah, ini kita lihat. Kita kembali ke atas dulu. Hmm, hmm, hmm. Nih, ya. Ada kompresor uretra. Ini hanya pada, kalau kita lihat dia hanya ada pada perempuan di bagian perinealis, berfungsinya sebagai sphincter dari uretra. Kemudian bisa kita lihat juga di bagian perinealis lain ada yang namanya musculus transversus perinei profundus. Profundus itu artinya dia ada di bagian bawah.
Fungsinya sendiri itu untuk menstabilkan sentrum perineum dan mendukung prostata atau mendukung dari fungsi vagina. Dan pada bagian perinealis lain kita bisa lihat ada musculus sphincter ani internus. Berarti dia ada di bagian dalam atau dia ya di bagian dalam. Fungsinya adalah untuk menutup dari lubang analis. Dan kita bisa lihat lagi untuk bagian perinealis, kemudian ada musculus ischiocavernosus. Jadi dia fungsinya untuk masukkan darah ke dalam badan penis dan selama ereksi klitoris. Ya sama seperti yang atas tadi dia fungsinya adalah pada fungsi ereksi. Dan di di lantai pelvis bisa kita lihat juga ada yang namanya musculus levator ani mendukung pelvis. Ini regio glutealis, gluteal region. Ini pada bagian pantat atau bagian bokong, ada obturatorius internus, ada piriformis. Untuk obturatorius internus itu untuk berputar di perpanjang paha, tertekuk di paha pinggal, kemudian ada juga ini fungsinya. Nah, ini juga ada musculus puborectalis. Dia bakal berfungsi untuk menghambat defekasi dengan menambah sudut antara rektum dan anus ketika relaksasi. Nah, jadi kalau dia menghambat defekasi artinya dia ya ini untuk membantu agar kita bisa menahan dari BAB kita. Oke, mungkin itu untuk dari bagian ya untuk bagian dari abdomen. Mungkin cukup sampai situ. Setelah ini kita akan menuju ke pembahasan berikutnya. Oke, baik. Berikutnya kita menuju ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai bagian ekstremitas bawah atau anatomi dari ekstremitas bawah sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk ekstremitas bawah ini sendiri, dia pembagiannya hampir sama kayak pembagian ekstremitas atas, di mana kalau ekstremitas atas kan ada kayak pembagian di bagian bahu, habis itu ada bagian lengan atas dan lengan bawah sama jari-jari. Nah, untuk ekstremitas bawah sendiri, dia itu hampir sama juga, di mana kita bisa bagi dia jadi bagian panggul, habis itu ada paha atas, paha bawah, dan juga untuk bagian jari-jari kaki. Itu ya bagian jari-jari kakinya. Oke, jadi kita menuju ke bagian paha yang bagian atas sendiri. Nah, di sini kita ada pengulangan lagi terkait dengan tulang panggul atau coxae, di mana di sini kita bisa membagi tulang panggulnya itu sendiri menjadi tiga bagian. Yang pertama ada bagian atas ini kita sebut dengan os ili, ilium. Terus untuk yang biru ini kita sebut dengan os istii atau istium. Dan untuk yang merah ini kita sebut dengan os pubis. Oke, itu sekedar. Nah, untuk bagian paha atas sendiri itu di sistem tulangnya sendiri itu kalau kita lihat di sini dia hampir sama kayak di os humerus. Di mana di sini kan os femur nih. Kalau os humerus juga sama kan ada kayak bola bulatnya di sini, terus ada lubang kecil di sini di mana itu nanti akan digunakan untuk tulang paha bagian bawah di sana untuk membentuk dari persendian. Oke, kalau kita lihat di sini dari si tampak anteriornya pada bagian femur itu kita akan lihat dia ada kayak dibagi-bagi gini. Ada bagian kaput, habis itu ada bagian neck kayak gini atau kolum. Nah, eh seperti sebelumnya untuk kaput osis femoris itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan bagian kepala dari tulang femur. Ini bagian kepalanya. Kemudian ini untuk kolom osis femoris itu kalau diartikan itu dia kita sebut sebagai bagian leher dari tulang femur. Nah, dan di sini kita juga bisa lihat ada sebuah garis yang disebut dengan linea intertrochanteria. Nah, untuk trochanter itu yang ini ya. Itu ini untuk trochanter, terus ini bagian badannya. Ya, dan bisa kita lihat di bawah sini ini hampir sama ya kayak dari tulang humerus, di mana dia ada bagian yang bolong seperti ini untuk persendian. Nah, untuk bagian tulang-tulangnya dan perlekatan kaitannya dengan sistem ototnya dapat seperti ini. Yang merah ini disebut dengan kita bagi merah origo, yang biru insersio. Jadi apa sih sebenarnya origo dan insersio itu? Jadi untuk origo sendiri itu adalah asal dari ototnya nanti, dan insersio dulu adalah tempat dari si ototnya ini nanti akan menempel.
Jadi asalnya dari sini dan dia akan menempel di sini. Misal dari musculus iliacus dia ada di sini, dia nanti akan menem asalnya itu adalah dari bagian sayap sini, bagian sayap dari ilium, dan kemudian dia akan berada di sini, berinsersio pada bagian sini. Musculus adductor magnus dia berinsersio di sini. Kemudian di sini kita bisa melihat origo dari musculus vastus intermedius. eh eh enggak, ya. Musculus vastus intermedius dia akan berorigo di sini. Kemudian ada musculus articularis genus, dia akan berorigonya berasalnya dari sini. Terus yang biru ini tadi mulnya musculus adductor magnus. Untuk musculus iliacus sendiri nanti ada sendiri dia. Ini salah ya, tadi bukan musculus iliacus, bukan berinsersio di sini, ini punya insersio dari otot yang lain. Nah, berikutnya kita bisa melihat di bawah sini ada sekitar tiga nih, ada musculus sartorius, musculus gracilis, dan musculus semitendinosus, yang mana mereka nanti insersio dari ketiga otot ini itu akan membentuk yang namanya pes anserinus. Oke. Berikutnya sama juga ini adalah tampakan dari belakangnya. Nanti di sini kita akan bisa melihat otot-otot apa saja yang berorigo di sini dan berinsersio di bagian belakang ini. Seperti kita bisa melihat di sini ada dari musculus gluteus medius. Itu dia akan berorigo pada bagian belakang sini, disusul dengan gluteus minimus, dan nanti pada bagian belakang sini yang lumayan besar jangkauannya itu adalah gluteus maximus. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang sebelumnya tentang musculus gluteus. Jadi musculus gluteus maximus itu dia saking besarnya dia sampai menutupi dari musculus gluteus yang lainnya. Nah, untuk yang ditutupi dari musculus gluteus maximus itu nanti ada dari musculus gluteus medius dan musculus gluteus minimus. Oke, bisa kita lihat juga di bawah sini ada insersio dan origo dari otot-otot yang lain. Nah, terus bagaimana sih tampakannya? Untuk tampakannya sendiri nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini kan dia ini dari tampakan depan. Coba kita bandingkan sama ini. Nanti cara melihatnya kalau misal aku mau nyari eh misal mau dicari nih, ini dari mana sih otot-ototnya tinggal dipaskan sama yang sini. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini ada otot yang kayak menyilang ini disebut musculus sartorius. Jadi dia kayak seperti menyilang gitu dari bagian samping ke bagian tengah sini atau dari samping ke media. Oke, ini untuk tambahkan ototnya. Pada bagian sini kita akan menemukan lagi ada yang namanya apa nih? Kita bisa lihat ada musculus rectus femoris, vastus lateralis pada bagian lateral, vastus intermedius medi, di antara bagian tengah, vastus medialis, tractus iliotibialis dan sebagainya. Oke, itu tampakan yang bisa terlihat. Berikutnya ini adalah tampakan kalau kita belah-belah lagi, dan ini adalah tampakan dari bagian sampingnya. Bisa kita lihat di sini musculus gluteus maximus itu dia saking tebalnya itu sampai menutupi dari musculus gluteus medius dan minimus. Sehingga kalau kita mau melihat dari musculus gluteus minimus dan medium itu kita harus membelah dari bagian otot ini. Oke, berikutnya kita bisa melihat di sini ada musculus bicep femoris, caput longum dan caput brevis. Peribahasa bicep artinya ada dua, jadi dia ada dua gitu. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Setelah kita lihat bagian atas paha atasnya, kemudian kita akan melihat ke bagian bawah. Sebentar, cari. Nah, untuk tulangnya sendiri mungkin ya agak familiar juga dengan ulna dan radial sama seperti itu. Kayak ada dua gini dia, di mana nanti mereka juga punya ada margo-margonya sendiri, ada margo anterior, ada posterior, margo intraosseus. Habis itu ada fasies-fasiesnya ya hampir sama kayak yang di bagian atas, mirip-mirip. Dan kita lihat ini adalah tampakan belakangnya dari bagian paha bawah misalnya seperti ini, dan ini untuk origo-origo atau otot-otot apa saja yang dia berorigo dan berinsersio pada eh, bagian-bagian ini. Kita lihat di sini kayak ada musculus tibialis anterior, dia akan berorigo di daerah sini. Kemudian ada extensor digitorum longus, kita bisa lihat dia berorigo sini.
Habis itu kita bisa lihat Popliteus, dia berinsersio, Origo. Nah, gitu. Oke, berikutnya paha bawah sudah, kita akan menuju ke bagian jari-jari kaki. Nah, untuk jari-jari kaki sendiri, ya hampir sama juga. Dia terbagi di beberapa bagian. Bedanya sini, ini ada bagian tumitnya atau bagian talus itu kebagi jadi beberapa bagian. Kalau kita lihat di sini ada kaput tali, kolum tali, troklea tali, kemudian ada processus posterior yang terdiri dari sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi, tuberculum, dan tuberculum mediale dan tuberculum laterale. Oke, tuh. Kemudian untuk di bagian tengah ini bisa kita lihat di sini ada beberapa bagian seperti cuneiformia yang mana dia kalau kita zoom, nah tuh dia terdiri dari ada os cuneiform, os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium, dan os cuneiforme laterale. Itu dia ada tiga di sini. Os cuneiform. Dia ada os cuboideum, kuboid dia kubus, hampir menyerupai bentuk kubus. Dan ada ini S maksudnya. Dan kita bisa kita lihat pada bagian kaki ini jari-jarinya terutama sebentar. Nah, nih, ini adalah tampak dorsal. Bisa kita lihat ada korpus, basis, dan kaput. Biasanya basis artinya adalah bagian bawahnya, korpus adalah bagian badannya, dan kaput adalah bagian kepalanya. Ini adalah pembagian dari osa metatarsi atau metatarsal. Itu ada 5 sini. Kemudian ada di atas dari os metatarsal, itu ada yang namanya phalanges proksimal, kemudian disusul dengan phalanges medial, dan phalanges distal. Oke, ini tuh dari bagian ekstremitas bawah. Terus kita lihat dari kita coba cari hmm, untuk otot-ototnya sendiri dapat terlihat seperti ini. Nah, ini ada yang namanya musculus flexor digitorum brevis. Dia akan memfasilitasi dari beberapa jari-jari kaki di sini. Terus ada flexor hallucis brevis. Di sini ini untuk bagian jempol. Kalau kita lihat dia terbagi jadi kaput lateral dan kaput medial. Cara membedakannya kalau kaput lateral dia itu ya intinya kalau kaput medial dia agak ke arah tengah tubuh, tapi kalau lateral itu agak keluar dari area tubuh atau misalnya nih ini medial tuh garis tengah sini. Kalau dia medial berarti dia menuju ke arah tengah, sedangkan lateral ke arah luar sini. Seperti itu untuk membedakannya. Dan di sini kita bisa lihat ada musculus abductor digiti minimi. Nah, ini untuk kita lihat dari arah ototnya dia akan bergerak ke arah jari kelingking kaki. Oke, mungkin itu untuk di bagian ekstremitas bawah. Setelah ini kita akan menuju ke pembahasan berikutnya dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi kita menuju ke pembahasan terakhir, bagian bab terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dari inervasi dan vaskularisasi dari regio-regio yang sebelumnya telah kita pelajari. Oke, jadi pertama kita akan membahas mengenai regio torakis atau dari regio dada sendiri. Jadi untuk regio dada itu sebenarnya ada satu pembuluh darah utama yang mana di sini disebut dengan aorta. Untuk aorta sendiri itu dia nanti berasal dari jantung dan dia akan memfasilitasi dari sebagian besar pembuluh darahnya itu dia nanti akan memfasilitasi bukan hanya sebatas di toraks sih sebenarnya tapi dia juga bakal memfasilitasi dari bagian abdomen. Oke, di sini karena kita masih membahasnya di bagian toraks, kita akan bahas di bagian toraks saja. Jadi untuk aorta sendiri itu dia nanti akan terbagi menjadi beberapa cabang seperti kita lihat sini kan dia arcus aorta, kemudian dia nanti akan bercabang nih ada beberapa cabang. Seperti ada truncus brachiocephalicus, kemudian ada arteri carotis communis dan juga nanti ada yang namanya eh, arteri subclavia. Jadi ini nanti bercabang-cabang. Kemudian untuk aorta nanti dia juga terbagi ada aorta ascendens dan descendens dan ya itu. Kemudian untuk itu kan aorta atau pembuluh darah yang membawa udara, untuk membawa darah segar. Nah, kemudian kita akan menuju ke si vena. Vena itu kalau kita bilang kalau si arteri kan dia bawa darah yang kayak oksigen. Nah, untuk si vena sendiri itu dia nanti akan bawa darah yang kebanyakannya adalah karbon dioksida. Nah, untuk pada bagian toraks sendiri itu ada yang namanya vena cava superior, ya ini salah satu vena terbesarnya.
Nanti dia di sini kita lihat dia akan bercabang nih ada vena brachiocephalica dextra, kemudian ada vena brachiocephalica sinistra. Dan kita bisa lihat juga ada percabangan-percabangan kecil di sini seperti vena intercostalis superior dextra. Maksud dari apa sih intercostalis ini? Maksudnya itu jadi kalau kita lihat kan di sini ada os costa nih. Dia kayak banyak di sini. Nah, dari vena atau arteri yang dia kalau ada sebutan intercostalis itu artinya dia ada di antara atau di sela-sela dari os costalnya ini. Makanya kita sebut dengan vena intercostalis. Di sini superior dextra pada bagian atas, dextra kanan. Bagian atas kanan. Berarti dia di daerah atas kanan sini. Ini ada juga lagi vena intercostalis dan ada vena azygos juga. Ini vena utamanya. Vena yang menghubungkan antara vena intercostalisnya ini nanti dia akan bercabang ke vena azygos, kemudian dari azygos dia akan bercabang jadi intercostalis. Seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan bahas ini untuk tampakan dari venanya sendiri kalau berdasarkan dari kostanya langsung. Nah, kita bisa lihat di sini ada brachiocephalica dextra, brachiocephalica sinistra, ini vena cava superiornya. Ini bisa kita lihat, dia ada yang beberapa ada yang menuju ke samping-samping dari costa, kemudian ada juga yang menuju ke sternum. Di sini kita bisa lihat ini ada si valvae thoracicae internae, kemudian ada vena hemiazygos accessoria juga. Ini di bagian belakang sini bukan. Di sternum juga ada valvae perforantes anteriores. Jadi kalau dari membahas tentang pembuluh darah sendiri, dia sebenarnya kalau cuman kita bahas mengenai skeletalnya, maka dia bakal muskulo muskulo dan skeletalnya dia nanti bakal ini memfasilitasi dari area-area pada tulang ataupun pada ototnya saja. Tapi sebenarnya dia juga nanti akan memfasilitasi dari organ-organnya. Jadi setiap pembuluh darah itu ada area organnya sendiri. Dan kita juga di sini bisa melihat nih dari persarafannya dia ada nervus laryngos recurrent dia pada laring kemudian turun ke bawah sini kita bisa lihat ada ganglion thoracicum 3 nervus intercostalis 3 yang artinya dia adalah nervus atau persarafan intercostalis yang mempersarafi dari eh, costa atau di antara costa numero 3. 3 ini maksudnya adalah dia memfasilitasi dari costa di antara costa 3. Intercosta ketiga ini kan ada kalau kita lihat di sini ini ada satu nih bagian atas satu yang ini satu kemudian yang bawah ini dua dan ini tiga makanya kita sebut dengan nervus intercostalis tiga terus ada ganglion thoracicum tiga ini sama penamaannya hampir sama terus kita bisa lihat pada bagian bawah ada yang namanya truncus sympathicus terus hampir sama kayak si ini vena azygos dia jadi kayak yang utamanya itu yang memfasilitasi dari kostanya ini nanti ya, sebelum dia ke intercosta dia bakal ada ganglion-ganglionnya seperti itu. Oke, tuh oh ya ini juga bisa kita lihat nih. Ini sebenarnya eh, di daerah lambung ke atas kita bisa lihat ada namanya flexus esophagus dan truncus vagalis posterior. Ini fungsinya nanti dia spesifiknya pada daerah lambung dan esophagus. Oke, lanjut. Bentar. Oke. Berikutnya kita akan membahas mengenai regio membri superioris atau pada bagian atas, pada bagian tangan, bahu dan sebagainya. Ya, jadi kita mulai di sini. Kalau dari bicara tentang arterinya, sebenarnya ada arteri utamanya yaitu arteri aksilaris pada bagian ketiak di sini. Ini bagian ketiak arteri aksilaris. Kemudian dia ketika turun dia akan melewati suatu batas bawah yang mana batas bawahnya ini dia berbarengan dengan musculus teres major tanda tempat perubahan nama. Jadi kadang ya untuk perubahan namanya ini sebenarnya kenapa sih kok dia berubah nama? Ini sebenarnya untuk mempermudah aja dari kita untuk menamai dari si pembuluh pada suatu daerah tersebut juga biar lebih enak. Ya, jadi kayak batasnya dari arteria aksilaris itu dia di sini. Nih. Eh, Memang kalau kita lihat secara langsung kayak gini mungkin agak susah, tapi bisa kita lihat sini ada bilang musculus teres major. Jadi kalau musculus teres major ini sudah terlihat di bagian sini misal atau di bagian sini, berarti yang setelah melalui teres major itu akan kita namai dengan yang namanya arteri brachialis. Oke.
Ke nanti arteri brachialis dia akan turun ke bawah sini dan kemudian terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada saya lihat di sini ada arteri ulnaris dan arteri radialis. Dia jadi untuk penamaannya itu dia sesuai dengan tulang yang dilaluinya ya. Oke, berikutnya ke bagian bawah dari arteri ulnaris dan radial dia akan turun lagi ke bawah sini dan kemudian nanti akan memvaskularisasi dari jari-jari tangannya ini, terutama saya kita lihat di sini dia ada pada bagian samping-samping dari jari-jari. Oke, kita lanjut. Ini untuk dari venanya sendiri bisa kita lihat dia juga ada di sini turun ke bawah ada banyak. Ini ada vena cephalica dan vena basilica yang kemudian dia akan turun ke bawah dan nanti ada yang bercabang dulu, tapi nanti pada akhirnya dari vena basilica dan vena cephalica bisa kita lihat di sini di titik sini dia bakal menjadi satu di sini. Dia yang disebut dengan vena mediana intermedia antebrachii. Oke, itu untuk vena sudah. Kita lanjut. Nah, ini untuk persarafannya sendiri. Untuk persarafannya ini ada dipersarafi pada bagian ekstremitas superior itu oleh fasciculi plexus brachialis. Ini untuk pembagian-bagiannya. Jadi untuk memudahkannya itu karena kan kalau kita lihat di sini ini kayak banyak itu kan persarafannya. Untuk memudahkan biasanya kita itu akan menggunakan pembagian regio nih. Misal pada bagian regio ini itu akan bersaraf nervus radialis. Kemudian pada bagian bawah itu akan ada nervus musculocutaneus. Kemudian pada jari-jarinya bahkan ada spesifiknya ada nervus radialis, nervus medianus dan sebagainya. Ya, kemudian ini juga bisa kita lihat bahkan pada jari-jari tangan kita sendiri itu terbagi bagi menjadi beberapa bagian seperti pada jari kelingking dan setengah jari manis itu akan di bersarafi oleh yang namanya nervus ulnaris. Kemudian pada bagian jempol sampai setengah dari jari manis itu akan di inervasi oleh nervus medianus dan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini ini tampakan kalau dari bawah ada ya pada bagian telapak dan ini untuk tampakan pada bagian punggung tangan atau yang bagian sininya. Nah, itu ini terbagi menjadi ini ada nervus radialis bisa kita lihat dia kalau dari bagian telapak dia cuma sebagian dari jempol, tapi kalau pas kita balik ke bagian punggung tangannya kita bisa lihat dia ada menginervasi dari sebagian tangan sampai bagian tengah sini. Oke, ini juga untuk pembagiannya lagi bisa kita lihat dia terbagi-bagi menjadi beberapa segmen. Oke, nggak itu. Itu untuk inervasi pada ekstremitas atas. Berikutnya kita akan membahas pada regio abdominalis atau bagian perut terkait vaskularisasi dan inervasinya. Oke, jadi sebenarnya untuk pada bagian abdominal itu dia cenderungnya aslinya banyak, tapi dia itu bakal fokusnya itu ke organ-organnya. Tapi karena di sini kita sedang membahas mengenai muskuloskeletalnya atau sistem otot dan sistem tulangnya, maka kita hanya sebatas bahas yang di bagian luarnya saja, bagian otot saja. Jadi bisa kita lihat di sini kan tadi ada musculus obliquus, musculus obliquus di bawahnya ada externus dan internus. Kemudian kita buka lagi di sini nanti dia akan ada sistem peredaran darahnya itu anastomosis dari arteriae intercostales dan arteriae lumbales. Oke, jadi dia ini asalnya dari intercostales dan bertemu di sini. Dan kita bisa juga lihat nih ada yang namanya arteriae epigastricae superiores di mana dia nanti di sini terlihat akan bercabang-cabang. Oke, dan di sini itu untuk arterinya dia banyak kan kalau kita bahas cuman di bagian abdominal tapi itu sistem ototnya dia cuman seperti ini aja tampakannya. Berikutnya kita bahas tentang bagian venanya. Di sini kita bisa lihat nih ada yang namanya vena thoracoepigastrica. Di sini berarti thorako yang artinya torak bagian toraks ini dan epigastrika epigastrium. Di bagian epigastrium itu dia merupakan salah satu regio kalau salah satu regio pada bagian abdomen bagi di regio torako toraks dan epigastrium sini. Sini kita juga bisa lihat dia penanya itu sangat memiliki cabang yang lumayan banyak juga. Terus di sini kita bisa lihat dia dari
vena intercostales, kemudian di sini kan dan ada thoracica lateralis, turun thoracoepigastrica, epigastrium, kemudian turun lagi ke bawah dan nanti akan bercabang-cabang banyak juga. Kita bisa lihat di sini ada cabang dari aliran ke vena circumflexa iliaca profunda dan kita bisa lihat juga ada valvae epigastricae inferiores. Kita bisa lihat banyak di sini, tapi karena kita cuma bahas bagian muskulo dan skeletalnya, kita akan terlihat seperti ini. Tapi kalau misalnya kita bahas pada bagian organ dalam itu dia bakal lebih banyak lagi. Ini untuk persarafannya. Persarafannya di sini bisa kita lihat. Ini bagian toraks, kemudian ada bagian abdomen. Nah, untuk bagian abdomen sendiri, dia nanti ada dari ramus cutaneus lateralis, dari nervus subcostalis. Jadi kan ini ada namanya nervus subcostalis. Di bawah artinya sub di bawah, costa di bawah costa. Dari costa ke berapa? 11, 12 dari bagian 12. Jadi dari si nervus subcostalis 12 itu dia kemudian punya cabang nih. Nah, cabangnya itu kita sebut dengan ramus. Nah, untuk si cabang dari nervus subcostalis itu dia kemudian akan berada di bawah sini yang kemana kemudian kita sebut dengan ramus eh, cutaneus lateralis dari nervus subcostalis. Dan kita juga bisa lihat di bawah sini ada ramus lainnya dari si nervus subcostalis 12. Di bagian 12 ada namanya ramus cutaneus lateralis dari nervus iliohypogastricus. Saya terlihat di sini ya. Jadi kayak pada bagian abdomen ini kebanyakan adalah dari percabangan-percabangan. Dan kita bisa lihat juga di sini bisa lihat ada ramus lagi, ya, ramus cutaneus anterior dan ramus cutaneus lateralis dari nervus subcostalis. Ya, kebanyakan adalah cabang-cabangnya. Dan ini untuk bagian depannya. Ini kita sekarang bahas ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakang sendiri tampakannya adalah seperti ini. Dia ada nervus genitofemoralis. Ini dia nanti dari bagian genital ke femur. Untuk subkostalis, dan ada lagi nanti yang lain-lainnya seperti ini. Ini nanti akan masuk ke bagian pelvis ini, yang bagian sini. Tuh abdomen dia sebatas di sini harusnya. Ini bisa kita lihat dia ada beberapa nervus, ada nervus iliohypogastricus, ilioinguinalis ini kebanyakan dia sudah masuk ke bagian pelvis. Oke, mungkin itu untuk bagian abdomen. Kita berikutnya ke regiopelvis dan perineum. Oke, jadi untuk eh vaskular. Ya, untuk bagian vaskularisasi dari bagian pelvis di sini ini bisa kita bagi jadi dua ya. Ada yang untuk laki dan ada yang untuk perempuan. Ini yang di sebelah kiri ini adalah untuk yang laki. Ini untuk yang perempuan maksudnya. Dan ini untuk yang laki-laki. Jadi bisa kita lihat di sini ada perbedaan signifikan juga dari percabangan-percabangannya. Bisa kita lihat di sini dia ada namanya aorta abdominalis. Jadi aorta abdominalis itu dia sebelumnya dia akan sorry. Dia akan memvaskularisasi dari bagian abdomen. Kemudian dia akan turun ke bawah sini dan nanti dia akan bercabang dua nih. Kan kalau kita tahu pada bagian pelvis di sini ada dua tulang nih. Ada dua tulang dan kemudian nanti dia akan menuju ke bawah ke bagian kaki tuh. Nah, jadi untuk biar dia bisa memfasilitasi bagian kaki karena dia cuma satu, dia akhirnya nanti terbagi menjadi dua. Ada ini ada aorta. Ini kebagi jadi dua. Kemudian juga di belakangnya ada dari venanya sendiri. Saya kita lihat ada venanya dan ke bawah ini untuk yang perempuan, untuk yang laki-laki seperti ini tampakannya. Jadi selain dia ada untuk menuju ke bawah sini dari dan ini aorta abdominalis, kemudian dia akan terbagi dua nih, ada aorta iliaca communis dan aorta eh dan ada arteri iliaca communis dan juga ini kan arteri iliaca communisnya kebagi dua nih, ada yang kanan dan ada yang kiri. Dia kebagi-bagi. Kemudian untuk yang arteri iliaca komunisnya nanti juga bakal terbagi lagi di sini. Ini bakal terbagi. Kemudian untuk arteri di sini juga nanti ada yang bakal memfasilitasi dari bagian penis di sini. Ya, seperti itu. Dia nanti dia banyak bercabang-cabang gitu. Nanti ada juga di sini bisa kita lihat ada arteri glutea superior sinistra. Dia akan memfasilitasi dari musculus gluteus. Kemudian ada arteri sacralis, dia akan memfasilitasi dari os sakral. Iliolumbalis dari untuk masalah ilium, dan ada sacralis akan memfasilitasi. Ya. Jadi untuk penamaan dari arterinya sendiri kebanyakan rata-rata dia
Tergantung dari apa sih yang bakal dia tuju. Oke. Baik. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk bagian perineum. Bagian perineum sendiri ini terbagi di dua, ya ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Bisa kita lihat dari bagian perempuannya di sini ada, kita lihat coba, ada arteri perinealis atau ya untuk bagian perineum. Kemudian coba kita lihat di sini apakah ada juga. Hmm, nah, ini juga ada nih arteri perinealis yang artinya dia di bagian perineum sini. Cuman kalau kita lihat di sini dia akan ada beda-beda gitu ya. Di sini nanti ada yang memfasilitasi dari skrotum. Di sini nanti ada yang fasilitasi dari bagian yang ada di sini. Ini ada arteri rectalis untuk memfasilitasi dari rektum. Rektalisnya kebagi dua. Ini enggak sih. Ini rectalis inferior. Harusnya nanti ada yang superior mungkin, cuman nggak kelihatan di sini. Ini rektalis juga. Oke, kemudian kita juga bisa melihat ada beberapa dari vena-venanya sini. Agak sedikit tipis di sini. Oke, mungkin itu. Nah, ini untuk persarafannya pada bagian perineum. Bisa kita lihat di sini ada beberapa persarafan cabang-cabang gitu. Ada eh, cabang dari NN perineales itu terbagi jadi dua. Ada ramus medialis yang mendekati bagian tengah tubuh, sama lateralis yang menjauhi dari bagian tengah tubuh. Kita bisa lihat juga ada nervus pudendus. Ini untuk memfasilitasi dari musculus pudendi. Nervus cutaneus femoris posterior. Nervus cutaneus tertoneus kulit femoris femur posterior. Nervus berarti dia nervus yang memfasilitasi kulit pada femur yang mana ini terletak di bagian belakang. Kemudian ada nervus dorsalis penis. Lanjutan dari nervus pudendus yang mempersarafi otot pada aspek superior membrana perineum. Dan kita juga lihat ini dorsalis penis, nervi scrotales posteriores yang memfasilitasi dari skrotum pada bagian belakang. Scrotales posteriores, posteriores belakang, scrotales skrotum. Ya, itu. Dua ada nervi clunium inferiores, rectales inferiores untuk fasilitasi dari rectum juga, cutaneus perforans, habis itu Anococcygeus. Ini dia nanti akan mempersarafi dari si Oscoccygeus. Ini bisa kita lihat tampakannya seperti ini. Dia kayak ada. Nah nih, ini ada persarafannya. Makin ke bawah dia akan bercabang juga. Ada namanya nervus pudendus, nanti dia bercabang. Nih, ini nervus pudendusnya tampak dari sampingnya, ini tampak dari bawahnya. Jadi dia kayak menyamping-nyamping gitu. Oke, itu untuk bagian pelvis dan perineum. Kemudian kita akan membahas ke bagian terakhir, yaitu regio membri inferiores, and membri inferioris. Nah, jadi untuk pada bagian ekstremitas bawah sendiri itu bisa kita lihat di sini ada yang paling besarnya ini arteri iliaca externa. Dia nanti bakal turun dan kemudian dia akan bercabang memiliki beberapa cabang. Nah, ini yang seperti sebelumnya juga. Kan ada kita bahas tuh tentang bagaimana arteri aksilaris dia bakal berubah namanya jadi arteri brachialis setelah melewati dari musculus teres gitu. Nah, sama halnya dengan kasus itu di sini kita bisa lihat dari arteri iliaca eksternanya dia bakal turun nih. Dia bakal turun, kemudian dia akan melewati dari ilium dari bagian sini, dan dia akan berubah namanya menjadi arteri femoralis yang artinya arteri femoralis dia arteri atau pembuluh darah yang membawa oksigen yang akan memfasilitasi dari bagian femur atau bagian paha atas ini. Nah, kita bisa lihat juga di sini dia nanti ada kayak bercabang juga, ya dia mengalami percabangan-percabangan lagi sampai di sini ya, ini ada nih. Dia sepertinya itu bagian belakang ya kayaknya. Nah, ya ini descending geniculari artery dari arteri femur, ya dari bagian belakang kemudian menuju ke bagian depan ini. Ini sama kan? Arteri descending geniculari artery di sini, terus dia nanti akan bercabang-cabang. Ada cabangnya arteri circumflexa femoris lateralis, kemudian ada ramus bagi jadi ramus descendens, ramus ascendens, dan ramus transversus. Gitu. Kemudian kita bisa lihat dia menuju ke bawah juga dan akan menjadi yang namanya arteriae perforantes atau arteri kecil gitu.
Ini juga ada rami muscularisnya dan di sini dia pada bagian poplitea dia ada yang namanya ini arteri poplitea. Dia lihat bayangan karena dia sebenarnya ada pada bagian belakang sih. Harusnya dia ada pada bagian belakang, makanya di sini sebut bayangan. Nah, di bagian poplitea nanti ada dari ini ramus articularis turun ke bawah, ada rete patellare, arteri superior lateralis genus dan sebagainya. Sini dia akan berkumpul, kemudian dia akan menuju ke bawah lagi. Kita bisa lihat di sini dari si arteri recurrens tibialis anterior, dia bakal turun ke sini dan jadi di satu sama arteri tibialis anterior. Itu. Oke, itu untuk bagian depan. Oke, ini untuk sistem pembuluh darah atau venanya, pembuluh darah yang membawa karbon dioksida. Ya bisa kita lihat ada yang paling besarnya sama kayak tempatnya vena femoralis, mana dia nanti akan membawa darahnya dari bawah sini ke atas. Kalau arteri kan dari atas ke bawah, kalau vena dari bawah ke atas. Ini bisa kita lihat dari venanya sendiri dia melengkung gitu ke belakang, ke depan lagi ke atas. Oke, di sini ada vena vena femoralis yang mana kalau dia kita turunkan ke bawah dia ada percabangan-percabangannya lagi. Ada vena sapena magna dan turun ke bawah ada vena sapena magna ini dari sebenarnya bagian sini terus sampai ke bawah sini. Dan kita juga bisa lihat itu untuk setiap jari-jarinya hampir mirip kayak di bagian jari-jari tangan juga dia bakal ada pembuluh-pembuluh yang ada di samping-samping dari jari-jari tersebut. Oke, kemudian ini untuk persarafannya. Jadi sama seperti sebelumnya untuk memudahkan, jadi kita bagi menjadi beberapa regio nih, regio-regio untuk membantu dalam menentukan dari apa saja sih sebenarnya persarafan yang ada pada daerah tersebut. Contohnya, pada bagian femur posterior ini kita akan menemukan yang namanya nervus cutaneus femoris posterior. Jadi dia khusus di bagian itu. Kemudian ada di dekat dari bagian depan, di sekitar daerah bagian depan dari poplitea, itu ada yang namanya nervus peroneus communis via nervus cutaneus surae lateralis. Dan pada bagian bawah sini juga kita bisa temukan ada nervus cutaneus surae medialis pada bagian depannya lagi depan dari nervus cutaneus surae medialis bisa kita temui juga ada nervus peroneus. Nah, ini untuk keseluruhannya ini pada bagian bawah sini kita sebut dengan nervus ischiadicus. Seperti itu. Nah, ini adalah dari nervusnya. Kalau kita gambarkan secara bagaimana sih dia melewati dari otot-otot yang ada pada daerah tersebut. Dengan ini kalau untuk mempermudah tentang apa sih dari persarafan yang ada di daerah tersebut. Oke, ya, terakhir ini adalah pada bagian kakinya. Taruh sini dulu. Ya, untuk pada bagian kakinya sendiri bisa kita lihat di sini ya ada persarafannya juga ada dari ini yang utama yang warna hitam ini adalah yang paling pentingnya ada nervus peroneus profundus, peroneus superficialis dan peroneus peribularis. Ini untuk pembagiannya tadi seperti gambar sebelumnya ada nervus cutaneus surae lateralis. Coba kita bandingkan. Nah ini nervus peroneus di sini. Ini cutaneous surae tadi kan ada dibilang dia via surae lateralisnya ini, surae lateralis. Dan pada bagian bawahnya ini ada nervus peroneus. Ya ini nervus peroneus di sini. Ini adalah tambahan dari belakang dia akan ada sedikit pada bagian samping-samping dan untuk bagian depan dia akan memfasilitasi daerah bagian sini dan kita bisa lihat di sini kalau dia nanti akan memfasilitasi dari sebagian sebagian jari-jari kaki seperti setengah dari bagian telunjuk telunjuk jari kaki dan setengah dari jari kelingking kaki. Ya, di sini kita bisa lihat ada nervus proneus, profundus, nervus suralis juga ada. Ini untuk pada bagian telapak, kita bisa lihat dari si nervusnya ini pembagiannya ada paling dominan di sini nervus tibialis, yang mana dia akan terbagi jadi nervus saphenous lateralis, plantaris medialis, rami calcaneus medialis. Ini adalah bagian-bagian yang akan diinervasinya dari si nervusnya tersebut. Dan ini untuk penggambaran dari si persarafannya itu kalau dia ada bersama dengan ototnya. Tapi lebih baik kita pakai yang ini karena ya lebih mudah.
kita bisa lihat juga di sini dia nervus tibialis, dia akan turun ke bawah. Sini saya dia akan turun dan memfasilitasi dari sebagian bagian femur di sini, lalu bagian paha bawah dan juga bagian jari-jari kaki. Oke, jadi selesai sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas bagaimana dari anatomi muskuloskeletal mulai dari otot-otot pada bagian dada, pada bagian perut, pada bagian eh, kaki juga sudah. Habis itu pada bagian sekitar di bagian tangan juga sudah. Dan kita juga sudah bahas tentang muskuloskeletal pada bagian pelvis dan juga perineum juga sudah. Serta kita juga, tidak lupa juga kita sudah membahas mengenai apa saja pembuluh darah dan juga persarafan pada daerah-daerah tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, eh, karena saya hanya seorang mahasiswa yang masih harus belajar lebih banyak lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.